adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 24 Agustus 2024. Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh para rasul mulia, duta raja yang kuasa, didikan guru utama yang mengatasi segala. Di Yerusalem surgawi penuh cahaya ilahi, kalian menjadi dasar bagi gereja yang benar. Kami merayakan pestamu, kami kenangkan jasamu, sambil mengharapkan syukur atas pengorbanan luhur. Terpujilah Yesus Kristus yang sudah sudi mengutus Rasul, yang dipilih Bapa, dipenuhi dengan rohnya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Raja Maha Murah, Penyelamat manusia, teguhkanlah iman di dalam diri kami. Dengan iman itu Rasul Bartolomeus sudah terpaut pada Kristus dengan hati tulus ikhlas. Semoga berkat doanya gerejamu menjadi tanah dan tanda serta saluran keselamatan untuk segala bangsa. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Para pisawan, Bapak Ibu, selamat pagi. Bartolomeus disinyalir sama dengan Natanael, teman Filipus. Rupanya berasal dari Kana. Karena itu mungkin ada relasi Injil Yohanes 1:1-11 tentang perkawinan di Kana. Natanael itu orangnya polos, jujur. Maka ketika Filipus menyampaikan tentang Yesus dari Nazaret, "Oh, dari Nazaret apa toh?" Apa arti nama Natanael? Pemberian Allah El. Jadi Nathan itu memberi pemberian. Dan dia adalah pemberian Allah
bagi Yesus, lalu dijadikan menjadi Bartolomeus. Stop dulu. Bartolomeus punya arti yang nggak tahu saya. Mesti diterangkan nih lah. Kenapa dia berubah? Ya. Kita dengar nama Bartolomeus. Apa itu? Kalau di Bali, seorang bapa mempunyai anak, misalnya namanya anaknya Mario. Maka disebut Pan Mario. Ya. Kalau ini menggunakan tradisi Timur Tengah kan, ya. Mario anaknya Simon, seperti itu. Maka disebut apa? Mario bin Simon, ya. Demikian pula Bartolomeus, ya. Nathanael asli namanya Nathanael. Tetapi dikenal sebagai anak dari si Tolmai. Anak Tolmai, jadi Bartolomeus. Itu hanya sebutan saja. Dan kiranya nama rasul yang boleh katakan berubah banyak itu, yaitu Nathanael menjadi Bartolomeus. Kalau Simon kan menjadi Petrus. Yang lain-lain sama ya, Filipus tetap Filipus, ya. Yohanes tetap Yohanes, ya. Tetapi artinya dari Nathanael adalah pemberian Allah, orang yang diberi oleh Allah, disiapkan untuk hal-hal yang baik. Itulah dua nama, ya, Bartolomeus dan Nathanael, ya. Pemberian Allah dan anaknya Tolmai, ya. Nah, Injil pada hari ini membahas tentang bagaimana perjumpaan Yesus dengan Bartolomeus atau Nathanael. Yang pertama kali adalah Nathanael sedikit meremehkan Yesus karena mendengar kata Nazaret. Ya. Maka lalu Yesus menerangkan bagaimana sebelum Filipus mengajak dia sudah melihat Nathanael di bawah pohon ara. Maka kemudian Nathanael mempunyai pandangan tentang Yesus. Yesus, engkau anak Allah. Dan lalu Bartolomeus, ya, dipanggil oleh teman-temannya Bartolomeus, selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia mempunyai pandangan sendiri. Dan dia melihat apa yang dikatakan itu oleh dirinya. Yesus adalah anak Allah. Banyak yang dia lihat melalui mujizat-mujizat, melalui pergandaran roti, melalui kesembuhan-kesembuhan yang mereka alami. Ya, itulah yang diterjemahkan dan diuraikan atau diungkapkan oleh Bartolomeus sebagai orang yang beriman. Dan Yesus mengatakan apa? Nanti loh, banyak hal-hal yang lebih yang akan kamu lihat. Terutama apa? Ketika Yesus wafat, disalibkan, wafat, dan kemudian dikuburkan dan bangkit. Bartolomeus boleh katakan menghilangkan, ya. Nama Bartolomeus itu hanya disebutkan dalam Injil Yohanes 1-21 saja. Selebihnya nggak tahu. Nggak ada. Kenapa? Ya,
Setiap orang punya ciri dan caranya, punya pengaruh tersendiri. Tapi bagi Bartolomeus, dia bersukacita karena dia berjumpa dengan Yesus langsung dan langsung mengkritisinya, dan dia juga mendapatkan nasihat dan juga petua serta ajaran dari Yesus untuk melihat kebaikan-kebaikan. Jadi jangan selalu mengatakan praduga tak bersalah, curiga. Nah, ini yang kita belajar dari Bartolomeus. Jangan suka curiga, lihat dulu baru berkomentar. Ya. Maka Bartolomeus terjebak dengan pikirannya. Ya. Walaupun memang dia adalah orang yang suka dengan hukum Taurat, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan ingin mendapatkan seorang Mesias. Rupanya dalam pergaulan atau dalam perkenalan dengan Yesus, pelan-pelan tapi nyata dia mendapatkan apa yang dia pikirkan dengan data-data yang dia lihat sendiri, sehingga keyakinan akan Yesus semakin kuat. Semoga pengalaman dari Bartolomeus, yaitu belajar, mengoreksi diri, memperbaiki diri, melihat orang lain dengan kacamata positif, akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa seperti yang dialaminya dengan Yesus. Santo Bartolomeus, doakanlah kami